nama saya Titan Lim, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai risk management, issue management, dan juga crisis management. Nah, saya juga akan memberikan contoh penerapannya pada kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Nah, yang pertama ada risk management atau manajemen risiko. Adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu tujuan organisasi. Tujuannya adalah mencegah atau meminimalkan dampak negatif sebelum masalah benar-benar terjadi. Dalam perusahaan digital, salah satu risiko yang sering muncul adalah risiko keamanan data pelanggan. Yang kedua, ada issue management atau manajemen isu. Manajemen isu dilakukan ketika muncul tanda-tanda masalah yang berpotensi memengaruhi perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan perlu memantau, menganalisis, dan merespon isu sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Jika suatu risiko mulai terlihat atau mendapat perhatian publik, maka perusahaan harus segera mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Lalu yang ketiga ada crisis management atau manajemen krisis. Krisis terjadi ketika masalah sudah memberikan dampak besar terhadap operasional, reputasi, maupun kepercayaan pelanggan atau kepercayaan publik. Pada tahap ini, perusahaan harus bergerak cepat untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dan memulihkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Nah, salah satu contoh nyata adalah kasus kebocoran data pada Tokopedia nih, pada tahun 2020. Saat itu, data jutaan pengguna dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di internet. Kasus ini menjadi krisis karena menyangkut keamanan informasi pelanggan dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Dari sisi risk management, perusahaan seharusnya memiliki sistem keamanan yang kuat untuk menghindari risiko serangan cyber seperti itu. Dari sisi issue management, ketika muncul indikasi adanya kebocoran data, perusahaan perlu segera melakukan investigasi dan komunikasi yang jelas kepada pengguna. Sementara itu, dalam crisis management, Tokopedia melakukan konfirmasi kepada publik, meningkatkan sistem keamanan, serta mengimbau pengguna untuk mengganti kata sandi akun mereka, guna mengurangi risiko penyalahgunaan data. Dari kasus ini, terdapat beberapa pelajaran penting. Pertama, perusahaan harus mampu mengidentifikasi risiko sejak dini dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat. Kedua, isu yang muncul tidak boleh diabaikan karena dapat berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Ketiga, komunikasi yang cepat, transparan, dan bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan saat krisis terjadi. Kesimpulannya, risk management, issue management, dan crisis management merupakan 3 proses yang saling berkaitan. Jika risiko dapat dikelola dengan baik dan isu ditangani sejak awal, maka kemungkinan terjadinya krisis dapat diminimalkan. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu memiliki sistem yang baik dalam mengelola risiko, isu, dan krisis agar dapat menjaga keberlangsungan bisnis serta kepercayaan stakeholder. Sekian dari saya, terima kasih.